Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial teknik membordir dengan mesin high speed. Selamat menyaksikan. Capaian pembelajaran mata kuliah bordir. 1. Memahami konsep dasar bordir beserta peralatan dan bahan yang digunakan dalam membordir. 2. Mampu mengoperasionalkan mesin bordir high speed dan mampu memahami jenis teknik setikan dasar bordir dan teknik setikan variasi bordir. 3. Mampu merancang dan membuat hiasan bordir pada produk fashion. Pada video ini, kita akan membahas materi tentang konsep dasar bordir, peralatan, dan bahan membordir. 1. Pengertian bordir. Bordir merupakan suatu elemen dekoratif untuk mengubah tampilan permukaan kain dengan aneka teknik tusuk bordir, baik menggunakan tangan maupun mesin. 2. Peralatan membordir. A. Peralatan utama membordir merupakan segala sesuatu yang digunakan ketika membordir yang tidak habis jika dipakai. Peralatan yang dibutuhkan meliputi 1. Mesin bordir merupakan mesin khusus untuk membuat hiasan bordir. Proses kerjanya ada yang menggunakan kaki atau manual, ataupun dengan motor atau high speed. Jenis-jenis mesin bordir ini meliputi A. Mesin bordir manual merupakan mesin jahit biasa atau dikenal juga dengan jenis mesin hitam yang digerakkan dengan bantuan kaki. Keunggulan dari produk mesin hitam adalah kualitas yang bagus, namun proses produksinya lebih lama. B. Mesin bordir khusus atau high speed. Mesin ini memiliki sistem kerja digerakkan dengan dinamo, mampu memproduksi bordir dengan waktu yang lebih cepat, namun mutunya tergolong sedang. Mesin ini dilengkapi dengan alat pengatur panjang pendeknya setikan yang digerakkan dari dorongan lutut. C. Mesin bordir komputer merupakan mesin bordir yang sudah diprogramkan menggunakan komputer. Biasanya mesin ini digunakan untuk memproduksi bordiran secara massal, namun mutu yang dihasilkan rendah. 2. RAM merupakan alat membordir yang berbentuk bulat dengan lubang di bagian tengah, yang terdiri atas dua bagian dan ukurannya sedikit berbeda, sehingga satu sama lain dapat berimpitan. RAM merupakan alat yang digunakan untuk meregangkan bahan yang akan dibordir. 3. Jarum mesin bordir merupakan jarum khusus untuk membordir, tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis yang disesuaikan dengan jenis kain dan benang yang digunakan. Jarum bordir untuk mesin high speed biasanya digunakan nomor 14 atau 16. B. Peralatan pendukung membordir merupakan peralatan yang digunakan untuk membantu proses membordir agar hasilnya rapi, cepat, dan sesuai desain. Peralatan pendukung ini meliputi 1. Peralatan mengukur. Peralatan yang digunakan untuk mengukur bahan atau mengukur letak motif yang akan dibordir. 2. Peralatan membuat motif. Peralatan yang digunakan meliputi A. Pensil, B. Pensil warna, C. Penghapus. 3. Peralatan memotong merupakan peralatan membordir yang digunakan untuk memotong kain atau bahan pada saat membordir. Alat pemotong yang digunakan meliputi A. Gunting kain, berfungsi untuk menggunting bahan atau kain. B. Gunting kertas, berfungsi untuk menggunting kertas pola atau motif. C. Gunting bordir, memiliki bentuk yang berukuran kecil, memiliki ujung runcing pada bagian ujungnya, berfungsi untuk menggunting sisa benang bordir pada bahan dan untuk menggunting bordiran berjenis kerancang. D. Pendedel, berfungsi untuk membuka jahitan yang salah atau membongkar bordiran yang tidak rapi dengan cara memotong benang secara hati-hati tanpa merusak kain. 4. Kapur jahit, berfungsi memberi tanda pada bahan. 5. Radar, berfungsi untuk memberikan tanda jahitan sesuai dengan garis pola pakaian yang diinginkan. 6. Jarum pentul
berfungsi untuk menyematkan bahan dan motif agar tidak bergeser pada saat memindahkan motif. 7. Alat pengepres dan finishing. Alat yang digunakan untuk memberikan bentuk yang tetap pada bagian-bagian bordir. Alat ini meliputi A. Setrika, berfungsi untuk menyetrika hasil bordiran yang sudah jadi agar menjadi rapi dan bagus. B. Solder, berfungsi untuk melubangi bahan atau kain pada bordiran berjenis terawang. 3. Bahan membordir, merupakan segala sesuatu yang diperlukan ketika membordir yang habis jika dipakai. A. Bahan utama membordir meliputi 1. Bahan tekstil, merupakan media pokok yang akan dibordir. Pada dasarnya, bahan atau kain dapat dibordir, baik bahan yang polos maupun bahan yang bermotif. Namun, perlu diketahui bahwa bahan atau kain yang bersifat elastik tidak dapat digunakan untuk membordir, karena dapat menyebabkan hasil bordiran menjadi berkerut. Berikut beberapa bahan yang bisa untuk dibordir. A. Katun. Kain katun merupakan jenis kain yang paling sering dijadikan bahan untuk pakaian, bertekstur lembut dan halus, mudah menyerap keringat. Kain katun mudah dijahit dan dibordir. B. Organdi, bahan yang memiliki ciri-ciri tipis, transparan, dan mengkilap. C. Satin, memiliki permukaan yang halus dan mengkilap di satu sisi, dan di sisi bagian dalamnya sebaliknya tidak mengkilap. D. Taffeta, memiliki tekstur agak kaku, alur tenunan terlihat jelas, biasanya terbuat dari serat sintetis. Kain ini cocok digunakan untuk busana pesta. 2. Benang bordir, merupakan bahan yang akan digunakan untuk membordir pada kain. Ada macam-macam benang bordir yang bisa digunakan meliputi A. Benang bordir rayon, benang yang memiliki karakteristik mengkilat dan lebih halus, sehingga mudah putus. B. Benang bordir polyester, benang ini memiliki karakteristik lebih kuat dan tidak mudah putus, dan tampak lebih mengkilat daripada benang bordir rayon. C. Benang bordir emas dan perak, benang ini biasanya dibuat untuk membuat hiasan tambahan pada bordir agar terkesan lebih mewah. B. Bahan pendukung membordir. 1. Bahan untuk membuat motif atau pola meliputi A. Kertas koran, berfungsi untuk membuat motif yang akan dibordir. B. Kertas minyak, berfungsi untuk menjiplak motif. C. Kertas karbon, berfungsi untuk memindahkan motif pada bahan. D. Plastik bening, berfungsi sebagai pelindung gambar motif yang ada pada kertas agar tidak bersentuhan langsung dengan pensil. 2. Bahan pelapis, berfungsi untuk melapisi kain pada saat dibordir, agar bahan tidak berkerut setelah dibordir. Bahan pelapis ada yang tipis dan ada yang tebal. Bahan ini biasanya dibuka lagi ketika proses membordir sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Saksikan video selanjutnya tentang cara mengoperasionalkan mesin bordir high speed beserta teknik setikan dasar bordir dan teknik setikan variasi bordir.